Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita diberi nikmat waktu dan diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul dalam kajian rutin bulanan Ikatan Muslim Alumni SMA Negeri 13 tahun 93. Kali ini kita kedatangan Ustadz yang sangat terkenal, Ustadz Kibar, salah satu Ustadz Kibar, Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin LCMA. Beliau ini adalah Direktur Ibnu Hajar World School, cukup rutin mengisi kajian di Radio Roja, TV Roja, kemudian juga di channel YouTube cukup banyak bisa kita temui kajian-kajian beliau. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang wali Allah versus wali syaitan. Nah ini insya Allah adalah satu materi yang penting karena banyaknya kita mengenal di publik ini sebutan-sebutan wali, apakah memang itu memenuhi kriteria sebagai wali Allah atau seperti apa. Terus kemudian di satu sisi juga ada hal yang disebut dengan karomah dan ada juga yang disebut dengan ahwal asyaitoniyah yang insya Allah akan dibahas oleh Ustadz secara panjang lebar dalam kajian pagi ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Pak Irman dan teman-teman panitia kajian Zoom yang terkumpul dalam Ikatan Alumni SMA 13 ya Pak ya? Ya betul Ustaz. Ini pesertanya berapa ini? Yang on ini berapa orang? 20 Ustaz. Oh, taib. Kita member ada lebih dari 100 mungkin. Oh, taib. Insya Allah kita akan membahas satu masalah yang krusial di masyarakat yang sering menjadi kalimat tipuan ya, dengan kedok wali perdukunan itu bisa merajalela ya. Nanti ya kapan-kapan ini harus dibahas secara khusus ya, walaupun nanti kita singgung dikit-dikit, tapi perdukunan itu penjelasannya luas, cakupannya banyak, dan efek-efeknya juga sangat berat, dan orang-orangnya merajalela di Indonesia dengan kedok macam-macam ya. Intinya dukun di Indonesia itu ditutupi, dikamuflasekan dengan 4 gelar. Yang pertama, orang pinter itu ya.
Sehingga siapapun tidak akan mempersoalkan orang pinter kok. Ya, kita ini kan awam, bodoh kan gitu. Dengan label orang pinter itu, kegiatan perdukunan itu menjadi lempeng dan mulus. Ya. Kemudian yang keduanya adalah paranormal. Ini istilah medianya ya kalau paranormal ini. Terus kemudian yang ketiganya adalah dukun. Dukun ini istilah orang awam kampungnya. Itu ya. Kalau ono udune rukun kata orang Jawa ya. Kalau nggak ada uangnya nggak rukun ya. Terus yang keempatnya adalah kiai berkaromah untuk orang sakti namanya. Yang digelari dengan wali biasanya. Dan inilah yang disebutkan sakti mondroguno ora tedas paluning pande otot kawat balung wesi ya kan gitu. Baik. Kita sekarang masuk ke dalam pembahasan wali ya. Wali itu apa sih sebetulnya atau siapa orangnya? Wali itu berasal dari kalimat wilayah. Wilayah berarti di sini dekat itu, terus kemudian sayang, tiba pembelaan. Makanya wali itu tidak lepas dari dekat dengan Allah, dibela oleh Allah, dicintai oleh Allah, selalu mengikuti apa yang menjadi garis ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini wali itu lawan daripada al-adu. Al-adu itu musuh, ya kan gitu. Definisi tersebut seputar masalah bahasa. Adapun istilah, katanya Imam Ibnu Taimiyah, wali Allah hakikatnya itu adalah karena kedekatan dia dengan ketaatan dan mengikutinya. Makanya ketika seorang itu melakukan ketaatan, dia adalah wali Allah. Jadi keistimewaan wali Allah itu ada pada keimanan, ketakwaan, ketaatannya dia kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Karomah itu hanya bagian kecil dari pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wali tersebut. Adapun Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan satu definisi, wali Allah adalah orang yang mengerti tentang Allah, terus-menerus berbuat ketaatan dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini tersimpulkan di dalam surat Yunus ayat 62-63. Coba diperhatikan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak ada susah bagi mereka. Alladzina amanu, mereka itulah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, dari ayat ini jelas sekali bahwa kewalian Allah itu menonjolnya adalah di ketakwaannya dan keimanannya. Di dalam ketaatan dia kepada Allah, di dalam kedekatan dia kepada Allah tadi sesuai dengan definisi awal tadi, wali itu dekat. Dekat dengan apa? Dengan Allah, dengan ketakwaannya, keimanannya, ketaatan dia kepada Allah, berarti sholat 5 waktunya bagus. Nah, kalau sekarang ada orang yang kata wali Allah tidak sholat, katanya dia wali Allah tetapi melakukan berbagai macam pelecehan seksual, bahkan dia melakukan berbagai macam pelanggaran, baik itu katanya ke diskotik, baik itu kemana, ke tempat pelacuran dengan alasan nguji iman, itu bukan cerminan wali Allah menurut kacamata Al-Quran tersebut.
Nah, oleh karena itu di sini Rasulullah SAW lebih tonjolkan, ya, lebih tonjolkan apa namanya, hakikat wali Allah dan jati diri wali Allah dan juga kriteria wali Allah di dalam hadis qudsinya. Rasulullah SAW mengatakan, Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali Allah. Li waliyan. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki walinya. Li waliyan. Faqad adantuhu bil harbi, telah aku izinkan untuk berperang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah ada sesuatu yang seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai ketimbang sesuatu yang telah saya wajibkan. Berarti di sini kita bisa simpulkan, ciri khas wali Allah terdepan utama pertama adalah menegakkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi ketaatan itu kan isinya menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hambaku yang terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Maksudnya nawafil di sini sesuatu yang tidak wajib alias sunnah menurut ulama ahli fikih. Sampai aku cintai. Jadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada hambanya karena dia itu menegakkan ketaatan, yaitu menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan, dan menjalankan sesuatu yang sunnah. Tidak lebih daripada itu. Barang siapa yang sekarang ini bisa meraih kewalian lewat cara selain itu, maka dia telah melakukan kebohongan publik dan dia telah membohongi diri sendiri. Ya, faida ahbabtuhu, kalau aku telah cintai, maksudnya hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran dia ketika mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya ketika melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan ketika aku gunakan untuk yang dia gunakan untuk kerja. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Maksudnya di sini bukan satu pemahaman yang telah diusung oleh wahdatul wujud akan manunggaling Allah kepada gustinya, kepada hambanya, manunggaling kaulo ke gustinya, tidak. Akan tetapi di sini seluruh ulama memberikan tafsiran hadis ini. Maksudnya ketika seorang hamba itu telah melakukan berbagai macam ketaatan dengan menjalankan yang wajib, meninggalkan yang diharamkan, yang dilarang, menjalankan yang sunnah-sunnah, maka di sini dia akan memiliki pendengaran, yang pendengaran itu akan mendatangkan ridha dan juga pahala dari Allah. Ya, dia akan memiliki penglihatan, yang penglihatan itu akan mendatangkan ridha Allah dan ganjaran dari Allah. Dan dia memiliki satu tangan, yang tangan itu akan mendatangkan ridha Allah dan kedekatan dia kepada Allah. Dan kaki yang digunakan untuk berjalan, maksudnya berjalan kepada hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Dengan demikian, orang yang sekarang ini menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan, menjalankan yang sunnah, otomatis pasti maksudnya dekat dengan Allah, menjadi wali Allah, ditolong oleh Allah. Bahkan di sana ada kebersamaan di dalam pandangannya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Maksudnya di sini adalah kebersamaan ta'yid, yaitu topangan, an-nasr, yaitu pertolongan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah al-ma'iyyatul khassa, ma'iyah khusus. Seperti innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, dan seterusnya. Itu maksudnya di sini hadis tersebut. Jadi tidak ujuk-ujuk ada orang bisa mendekat dengan Allah
tanpa sebab, dekat dengan Allah, bahkan manunggal dengan Allah tanpa sebab, bahkan jauh dari Allah. Bahkan di sini hadis ini menjelaskan seterang-terangnya orang itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terus bersama Allah di dalam pertolongan dan juga dukungannya, akan dicintai oleh Allah. Bahkan pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, semua mendatangkan ridha Allah. Semua mendatangkan cinta Allah. Semua di dalam rangka mendekatkan kepada Allah. Kenapa? Karena dia menjalankan ketaatan. Itu closingnya. Ya, oke. Sekarang kita, sehingga di hadis yang terakhir, hadis kursi ini bunyinya, Masya Allah, dahsyat. Wala in sa'alani. Kalau si hamba itu meminta kepadaku, la'u'tiyanna, pasti aku akan kabulkan. Allahu Akbar. Karena kedekatan dia kepada Allah tadi, dengan ketakwaan, keimanan, dan menjalankan yang sunnah-sunnah. Karena kecintaan Allah kepada dia, karena menjalankan ketaatan, menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan, menjalankan yang sunnah. Sehingga closingnya, endingnya, hasilnya, outputnya, wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau dia meminta kepadaku, pasti aku akan beri. Wala in ista'adani. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idannahu. Pasti aku akan berikan perlindungan. Nanti diantaranya adalah berupa karomah pertolongannya itu. Makanya dari sekian tujuan, di antara tujuan maksud Allah memberikan karomah kepada hambanya yang soleh, wali Allah tadi, adalah untuk ta'yid, penumpangan ya, untuk penguatan, iqamatul hujjah di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini sama. Jadi wali Allah itu akan intan surullaha yansurkum. Kalau kamu menolong Allah dengan tadi menegakkan keimanan, ketakwaan, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, terus kemudian menjalankan yang sunnah-sunnah, itu termasuk membela Allah adalah perintah Allah, jihad adalah perintah Allah, dakwah adalah perintah Allah, ya. Ini kalau dijalankan, yansurkum, Allah pasti menolongnya. Sama juga hadis Rasulullah SAW, ihfadillaha yahfadu, kan? Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya jaga tuh syariatnya, jaga tuh agamanya, ya, jaga keimanan, ketakwaan kita, maka Allah akan menjaga kita. Ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, kamu akan temukan Allah di mana saja kamu berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah, ya, di mana saja kamu berada. Ketika kita itu bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, maka pertolongan Allah, balasan Allah, rahmat Allah itu akan bersama kita, turun setiap saat. Ta'arraf ilaihi fir raha, kenalilah Allah dalam keadaan enak, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan kenal kita dalam keadaan syiddah, yaitu susah. Jadi bukan termasuk wali Allah ya. Kalau giliran susah, sholatnya rajin, ya tahajudnya rajin, giliran sukses dikit lupa daratan, itu wali setan itu ya. Itu. Nah, tingkatan wali Allah itu ada yang high ya, ada yang tinggi, ada yang middle, yaitu tinggi yang sudah sabiquna bil khairat ya, sudah melakukan yang menegakkan kewajiban, meninggalkan larangan, menjalankan yang sunnah, itu wali Allah yang paling tertinggi. Wali Allah yang middle adalah mereka-mereka yang sekarang ini bisa menjalankan kewajiban dan larangan, tapi masih berbagai macam kemaksiatan dia dapat. Baik, sekarang tanda-tanda wali Allah. Nah, ini kita sudah masuk tanda-tandanya. Secara umum, wali Allah Subhanahu wa taala saya akan sampaikan di dalam buku saya ini bahwa secara umum tadi wali Allah adalah berpegang teguh kepada Al-Qur'an, mengikuti sunnah. Ucapan dan perbuatannya selalu ditimbang dengan Al-Qur'an dan sunnah. Makanya ketika Imam Asy-Syafi'i diceritakan
bahwa Lais mengatakan, jangan kamu percaya kewalian seseorang meski dia itu bisa berjalan di atas air, kalau belum dicocokkan perbuatan dan ucapannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i apa? Masih kurang. Meskipun dia bisa terbang di luar angkasa sana, tidak akan bisa dipercaya kewaliannya sampai dia itu menunjukkan kesetiaannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, lurusnya akidah, istiqomah pengabdiannya kepada Allah, dikabulkan doanya, lapang hati, ridho dalam setiap keadaan, mengerjakan kewajiban agama, meninggalkan larangannya, zuhud apa yang diperbuat oleh manusia, seperti cinta popularitas, ketenangan, pangkat, ambisi, dan harta kekayaan. Seorang wali bukan pengagum dunia, tidak hidup menjadi budak harta, tidak berlomba-lomba untuk mengejar materi dan kenikmatan sesaat. Bila dunia datang sedikit, diterimanya dengan penuh qanaah dan sabar. Bila dunia datang dalam jumlah yang banyak, dia bersyukur dan digunakan untuk memperlancar ridha Allah. Bahkan dia lebih percaya apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang di tangannya. Pujian dan cacian, miskin dan kaya, terkenal dan tidak terkenal baginya sama saja. Dia tidak ujub dan kagum dengan kewaliannya, apalagi dengan karomahnya sampai dipamer-pamerkan. Bahkan semakin tambah ilmunya, semakin tawadhu kepada Allah. Semakin tambah amal baiknya, semakin takut kepada Allah. Semakin tambah hartanya, semakin dekat dengan orang-orang miskin dan lemah. Semakin tambah umurnya, semakin tambah banyak amal solehnya. Dan kurang rakusnya terhadap dunia. Dan semakin tambah tinggi jabatannya, semakin dekat dengan rakyat jelata. Itu ciri-ciri wali Allah. Ya. Terus kemudian di sini syarat menjadi wali Allah. Ya, yang pertama adalah berakal sehat. Makanya kalau katanya ada orang gila dikasih istilah jadab, wali telanjang bulat, wali pakaiannya gembel, itu bukan wali Allah, wali setan. Ya meskipun orang kadang-kadang dikecoh dengan berbagai macam zahir-zahir yang nampak ada kebaikan, ya. Balik alias anak kecil tidak bisa dikatakan wali Allah. Tindakan dan perilakunya senantiasa sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah, yaitu menjauhi larangannya, menjalankan kewajiban, menjauhi larangannya, dan menjalankan yang sunnah-sunnah. Berilmu tentang usuluddin, tentang akidah, tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, terutama iman kepada Allah, semuanya dikuasai. Berilmu tentang cabang-cabang agama, yaitu berakhlak dengan akhlak yang mulia dan meninggalkan larangan, melaksanakan perintahnya, dan selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat untuk menjadi wali Allah, ya. Jadi syarat yang pertama, kedua ini jelas banyak diketahui orang awam. Ya, syarat yang keempat, 3, 4, 5, 6 itu perlu diperhatikan. Dari sini kita bisa mendapati wali Allah yang sejati adalah mereka yang telah memiliki tanda-tanda dan syarat-syarat di atas tadi. Akhirnya muncullah berbagai macam kesejatian wali Allah yang sejati. Yaitu wali Allah yang sejati adalah istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, menjalankan kewajiban sebaik-baiknya, ya. Dan kalau seandainya muncul karomah, maka itu adalah pertolongan dari Allah, dan kita tidak mengingkari karomah. Di zaman dulu aja, ya, ada seorang perdana menteri Asif pada zaman Nabi Sulaiman bisa mendatangkan mindasan singgasana Balkis dari Yaman sampai ke mana? Ke Syam, yaitu ke Palestina. Coba bayangkan, Masya Allah, ya. Ini merupakan satu karomah. Di sana Maryam, yaitu ibundanya Isa, dia bisa menggoyang pohon kurma. Padahal ketika itu dalam keadaan lemah, hamil, tidak berdaya otomatis. Jangankan bisa menggoyang pohon sebesar itu. Akhirnya berjatuhan, ya,
tusakit alaihi rutaban janiyah. Ya rontok rutop-rutop yang siap untuk dipetik, dipungut. Yang membawa dirinya sendiri aja nggak mampu karena orang hamil tua mau melahirkan. Tapi Masya Allah, karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maryam bisa melakukan hal tersebut. Zulkarnain sanggup membikinkan kota bawah tanah untuk Ya'juj Ma'juj yang nanti keluar sebagai tanda akhir zaman. Terus kemudian Ashabul Kahfi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidur 300 tahun. Masya Allah. Bangun sehat walafiat, tidak mengalami apa-apa. Karomah, ya. Begitu juga pada zaman Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Karomahnya Abu Bakar, makanannya bisa menjadi banyak, padahal kurma cuma segenggam. Umar bin Khattab yang khutbah di Madinah, suaranya sampai didengar pada saat perang Qadisiyah. Ya, dia berteriak, ya Sariyah al-Jabala al-Jabala. Wahai Sariyah, yaitu panglima perang yang di gugus depan disuruh untuk naik gunung. Usaid bin Hidir, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika membaca surat Al-Kahfi datang mendung. Ummu Aiman ketika kehausan hampir mati, tiba-tiba ada seember air di atas mukanya, dia di atas kepalanya, dia tertidur, terkapar, hampir pingsan karena kehausan. Beliau puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu. Kemudian Sa'id bin Musayyib pada saat perang Harra di Madinah, karena perang Harra itu menyebabkan Masjid Nabawi itu tutup, tidak ada azan, tidak ada sholat. Itu setiap hari Sa'id bin Musayyib mendengarkan azan di Masjid Nabawi itu. Masya Allah ya. Begitu juga Abu Muslim Al-Khawlani, dibakar itu tidak mempan. Wais Al-Qarni juga, Masya Allah ya. Bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika meninggal dunia, itu kan dia menghindar dari kerumunan manusia karena doanya mustajab. Takut dia itu ujub, takabur. Akhirnya ditemukan meninggal dunia di jalanan. Di dalam pakaiannya itu sudah ada kain kafan. Kemudian tubuhnya sudah dalam keadaan sudah dimandikan. Dan subhanallah, samping tempat kematiannya itu sudah ada lubang yang siap untuk mengubur dia. Masya Allah. Ini karomah. Ya, kenapa? Itu semua terjadi karena kesolehannya Asif, karena kesolehannya Zulkarnain, karena kesolehannya Maryam, karena kesolehannya Umar bin Khattab, karena kesolehannya Abu Bakar, karena kesolehannya Ummu Aiman. Bukan karena semata-mata dia itu sosok wali, ini turunan wali. Tidak, wali itu nggak bisa diwariskan, ya. Itu kalau wali itu, kewalian itu bisa diwariskan, itu namanya adalah syaitoniyah, ya. Nah, sekarang kita membahas sedikit tentang karomah, ya. Karomah itu intinya adalah al-amrul khariq lil 'adah. Secara bahasa, karomah itu adalah kelebihan luar biasa, gitu ya. Tanpa dibarengi pengakuan kenabian dan bukan pendahuluan sebagai kenabian, karena kalau kalau nabi sebelumnya itu namanya ma'unah, kalau setelahnya namanya mu'jizah, yaitu ya. Ini tentang masalah karomah. Dan sekarang ciri-ciri karomah saya pembagian karomah, ya. Karomah umum artinya begini, walaqad karramna bani Adam. Telah aku muliakan anak Adam. Artinya seluruh anak Adam itu sebetulnya diberikan kemuliaan, ya. Tubuh posturnya yang tegap ganteng itu kemuliaan dari Allah. Itu namanya karomah umum. Ya. Terus kemudian cantik, tampan dan yang lainnya seperti Nabi Yusuf itu juga bagian daripada walaqad karramna bani Adam, surat Al-Isra ayat 70. Nah, yang kedua adalah karamah khusus. Maksudnya di sini inilah karamah yang disebut dengan khariqul 'adah. Ya, sesuatu kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada wali-wali Allah, ya. Inilah yang dimaksudkan secara umum
firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Nah, karakteristik karomah pertama, karakteristiknya, ciri-cirinya, sifatnya. Karomah tidak terjadi kecuali pada seorang hamba Allah yang soleh, beriman dan bertakwa. Itu harus dipegang gitu ya. Kalau selain itu ada keanehan, berarti di situ bukan karomah tapi khurafat. Ya, selanjutnya karakteristik yang kedua, sehebat apapun suatu karomah tidak akan berubah menjadi mukjizat. Karena mukjizat itu hanya diberikan oleh Allah kepada utusan Allah. Ya, para nabi, para rasul, seperti Nabi Nuh, mukjizatnya adalah membuat kapal begitu besar yang Masya Allah tangguh kuat bertingkat 3. Ya. Jadi 3 tingkat karena bawahnya untuk hewan bangsa hewan-hewan, yang tengahnya manusia, yang atasnya bangsa burung ya. Terus karomah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Karomah yang diberikan kepada Nabi Muhammad bisa membelah bulan ya, dan masih banyak lagi puncak karomah mukjizat Rasulullah SAW adalah puncaknya Al-Quran. Baik. Karomah bukan menjadi syarat kewalian Allah, alias kalau tidak punya karomah maka walinya tidak diakui, nggak bisa. Jadi wali-wali Allah itu banyak yang tidak berkaromah. Ya, jadi karomah itu bukan ciri wali Allah, artinya syarat untuk menjadi wali Allah harus punya karomah, enggak. Bisa jadi karomah diberikan kepada orang yang rajin berzikir, berfikir, ya, ahli mujahadah dalam beribadah, dan meskipun ilmu mereka sangat minim. Makanya ulama-ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan juga Imam Sufyan As-Tsauri dan yang lainnya tidak banyak karomahnya. Berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang jauh di bawah Imam Sufyan As-Tsauri, Al-Auza'i, jauh di bawah Imam Asy-Syafi'i. Ya, karomahnya banyak ya. Karomah muncul untuk menguatkan keimanan seseorang. Bahkan karomah itu diberikan orang untuk menopang, menolong. Karena mungkin imannya sedang turun, sedang lemah, dan yang lainnya. Keenam, karomah itu terjadi sebagai bentuk iqamatul hujjah terhadap musuh-musuh Allah. Ya, bukan karena semata-mata kelebihan orang tersebut. Jadi, kalau ada orang memiliki karomah, wah orang itu hebat, tidak. Bisa saja Allah ingin menegakkan hujah kepada musuh-musuh Allah, bahwa sunnah itu benar, bahwa dakwah ini benar, dilewatkan kepada orang tertentu. Si dai tersebut, Allah tunjukkan kelebihan dakwah sunnah tersebut dengan karomahnya. Nah itu, jadi dalam rangka untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kedelapan, karomah bukan suatu yang diharamkan oleh hukum syariah ya. Maksudnya ada orang yang punya karomah, Masya Allah, minum bir atau minum khamr 15 botol nggak mabuk. Wah, ini orang berkaromah nih. Nggak bisa. Jadi karomah itu bukan suatu yang diharamkan. Masya Allah, ada seorang wali Allah punya karomah, subhanallah ya. Dia bisa menaklukkan pelacur-pelacur itu, Masya Allah, sehingga takluk kepada dia semuanya. Itu bukan karomah, karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia berjudi menang terus si wali tersebut. Masya Allah, kalau judi nggak pernah kalah tuh wali. Itu bukan karomah. Karena karomah itu bukan suatu yang diharamkan oleh Allah. Karomah terjadi pada orang yang masih hidup. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, sudah nggak ada karomah. Berbeda dengan anggapan orang sufi. Nah, di sini karomah di dalam pandangan kelompok-kelompok Islam, kalau karomah menurut kaum sufi itu hampir mirip dengan ahli sunnah, cuman bedanya
orang sufi itu menganggap wali Allah itu karomahnya masih bisa berlanjut setelah kematiannya. Bahkan kuburannya kadang bisa mengeluarkan cahaya. Masya Allah, tanah kuburannya aja bisa digunakan untuk obat. Nah itu versi sufi ya. Kalau ahli sunnah wal jamaah ketika orangnya meninggal, ya sudah karomah nggak ada lagi. Terus karomah menurut Mu'tazilah ahli kalam, kalau Mu'tazilah dan ahli kalam ini karena aliran mereka rata-rata adalah filsafat realisme, di mana dia itu hanya mengakui sesuatu itu kalau dasarnya itu rasionalisme, faktual, empiris, maka dia nggak percaya karomah-karomah seperti ini, ya kan? Kalangan Asy'ariyah ini bedanya, dia ngakui karomah, tapi bisa saja terjadi pada orang yang baik dan buruk. Jadi penjahat pun bisa punya karomah gitu ya. Nah, karomah menurut ahli sunnah wal jamaah tadi, bahwa karomah tidak terjadi kecuali pada orang yang beriman, bertakwa, dan istiqomah di atas keimanan. Bahkan puncak daripada karomah seorang wali adalah istiqomah di atas sunnah. Makanya Abu Ali Ar-Wadbadi mengatakan, kun taliban lil istiqamah, wala takun taliban lil karamah. Carilah istiqamah, jangan cari karomah. Karena Tuhanmu menuntut istiqamah, dirimu penasaran selalu terhadap karomah. Oke ya, di sini ada beberapa hal ya menyikapi karomah ya, masalah orang menyikapi karomah itu terbagi menjadi 3. Ada karomah itu dijadikan wahana untuk meningkatkan ketaatan dia kepada Allah ya. Ya seperti Abu Bakar, Umar ya dan yang lainnya. Ada wali Allah yang digunakan untuk bermaksiat, karomah itu dijadikan untuk bermaksiat seperti yang dilakukan oleh Bal'am atau mungkin untuk mengeruk kekayaan, menipu umat dan yang lainnya ya. Ketiga, untuk digunakan hal-hal yang mubah ya. Jadi kalau memang seperti itu hukumnya tidak ubahnya seperti barang-barang yang lain. Nah, di sini termasuk karomah adalah firasat ya. Firasat itu adalah ketajaman seorang untuk membaca dan menebak sesuatu kejadian, peristiwa atau apapun yang akan terjadi. Itu namanya firasat, dan firasat itu bagian daripada karomah. Namun firasat itu para ulama membagi menjadi 3. Firasat imaniyah, ini adalah firasat-firasat para rasul, para nabi, wali Allah, dan orang-orang soleh. Seperti Imam Malik itu diberikan firasat yang sangat tajam ya. Terus kemudian ada yang kedua adalah firasat riyadiyah, yaitu firasat didasarkan atas pelatihan, atas riyadhah. Ini dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh sufi. Dia tersingkap tabirnya karena dia telah melakukan berbagai macam tirakatan, kata orang Jawa ya. Nah, ada firasat khalqiyah, yaitu firasat yang didasarkan atas satu pengalaman, atas satu keahlian ya. Contoh aja, ahli geologi dia akan bisa memprediksi gunung itu kapan meletus. Ahli ekonomi dia akan bisa memprediksi resesi atau tidak, ambruk atau tidak perusahaan tersebut, kayak gitu. Itu namanya riyadhiyah. Oke. Sekarang kita akan membahas term terakhir ini, habis ini kita buka tanya jawab dan diskusi, yaitu keramat wali setan. Nah, kalau kita istilahnya wali setan itu keramat ya, kalau ulama itu biasanya karomah kan gitu. Nah, keramat wali setan. Jadi ada sebagian orang dikeramatkan, bahkan benda-bendanya aja dikeramatkan, kuburannya dikeramatkan. Ini kalau sudah seperti itu istilahnya adalah wali setan. Hakikat karomah atau keramatnya wali setan. Siapa itu wali setan? Tidak lain adalah seorang yang mengabdikan dirinya, ketaatannya kepada setan. Dan tolong dicamkan, apa yang dicintai Allah selalu dibenci oleh iblis dan setan. Apa yang dicintai oleh iblis dan setan pasti dibenci Allah. Tidak ada bisa kumpul tuh. Ya, makanya di sini ada dukun, ada tukang sihir, macam-macam. Intinya
seluruh orang yang mengabdikan diri kepada syaitan, iblis, bukan mengabdikan diri kepada Allah, namanya wali syaitan. Ya, dia menjalankan perintahnya syaitan, meninggalkan larangannya syaitan. Jadi bukan, bahkan mereka disuruh untuk menyembelih kambing, kendit, disuruh untuk tumbal ini, tumbal itu, diturutin. Dilarang untuk mandi 40 hari. Lalu coba bayangkan. Dilarang untuk menikah sampai meninggal dunia. Dilarang untuk ini itu. Ini yang dijalankan bukanlah perintah larangan Allah, tapi perintah larangan apa? Iblis, setan. Jadilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 121, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya setan-setan itu memberikan wangsit kepada wali-walinya, loh kan? Setan aja punya wali kan gitu. Liyujadilukum, untuk mendebat mereka, untuk mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum, kalau kalian itu mentaati mereka, innakum la musyrikun, mereka itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis telah Allah berikan satu kekuasaan ya, untuk menguasai anak Adam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, coba antum lihat surat Al-Isra ayat 64. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ, hasunglah sebisa kamu dengan suara kamu. Makanya muncul tukang-tukang puisi, syair, nyanyian, itu semuanya adalah tipu daya setan, bisaut, suara. Makanya ini dalil juga akan haramnya nyanyian dan musik, karena itu datang dari setan. Wa ajlib alaihim bi khailika, maka giringlah mereka dengan kuda-kudamu, warajilika, dengan pasukan berkudamu, dengan pasukan jalan kaki, dan berserikatlah kamu dengan mereka fil amwal, dalam harta mereka. Maksudnya dia mencari harta haram, mengalokasikan di dalam harta, di dalam suatu yang haram. Ini adalah tipu daya setan termasuk. Jadi orang berlomba-lomba dengan harta, menghalalkan segala cara, yang melacur, yang korupsi, yang riba, yang macam-macam. Wal aulad, dan berserikat di dalam anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi fitnah. Wa'idhum, dan takut-takutilah dia. Makanya setan itu hanya tugasnya, kerjanya, fungsi utamanya nakut-nakutin orang. Nakut-nakuti tentang masa depan dia. Padahal masa depan sampai berapa sih? Masa depan kita, di depan kita cuma kuburan. Kadang-kadang dipusingkan dengan masa depan dirinya, istrinya, anaknya, sampai akhirnya bunuh diri. Ditakut-takuti masa depan akan masalah ekonomi dan yang lainnya, sehingga pengecut. Ditakut-takuti dalam menghadapi kenyataan hidup, akhirnya apa? Mencari halal haram, tidak dipilah, mencari harta. Ya, wal gedwal, halal haram diuntal, yang penting di perut nggak nyengkal. Wa ya'iduhumu syaitan, terus menakut-nakutin. Illa urura, tidaklah setan itu menakut-nakutin kecuali sesuatu yang tipuan. Tapi ketahuilah, kata Allah di dalam surat An-Nahl ayat 99-100, innahu laisa lahu sultan. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya tidak punya kekuatan. Alal ladzina amanu, kuasa, tidak punya kuasa untuk mengerahkan pasukan tersebut untuk mengalahkan alladzina amanu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah terus bertawakal. Nah, di sini. Jadi karena dia wali Allah, dilindungi Allah, dijaga oleh Allah, dikuatkan oleh Allah berdasarkan keimanan, ketawakalan dia, sehingga setan tidak bisa menembus. Setan tidak akan bisa berkuasa. Setan tidak akan bisa mengalahkan. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sesungguhnya iblis dan bala tentara itu hanya bisa berkuasa menaklukkan mereka-mereka hamba Allah
mereka yang menjadikan iblis itu wali Allah, walladzina hum bihi musyrikun, sementara mereka itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi demikianlah. Dengan demikian kita sampai pada satu kesimpulan, dukun itu bukan wali Allah, ya.